Ya Allah, ya, aku masuk ke dalam surga, tapi orang yang bersama denganku dulu, satu majelis ilmu denganku, satu sholat denganku, sama-sama berbuka puasa denganku, tidak ada di dalam surga. Apa kata Allah Ta'ala? Cari dia ke dalam neraka. Maka orang ini pun pergi masuk ke dalam neraka, mencari orang yang imannya sebesar biji sawi. Sebesar itu imannya ada. Apa kata Allah? Akhrijhu minan nar. Tarik tangannya, bawa dia ke dalam surga. Syafaat orang soleh. Seringkali jamaah, Ustaz Somad, tatap wajah saya, tolong cari saya nanti di neraka, Ustaz. Kok pede kali masuk neraka? Heran saya nengok jamaah yang pede sekali masuk neraka. Jelas-jelas Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Jadi kita ini pedenya mesti pede masuk surga. Ketika semua kekuasaan hilang, ketika semua yang kaya menjadi musnah, saat itu dia berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa, akulah raja di raja. Mana dulu orang-orang yang berkuasa? Mana dulu orang yang mengaku menang karena hawa nafsunya? Beruntung engkau saudara, sampai hari ini kau tidak terjebak dalam tipu-tipu, engkau tidak terjebak dalam pencitraan, karena kau masih tidak memandang tatapan manusia. Kau boleh hina, kau tak dikenal, namamu tak disebut orang, tapi malaikat sudah lama merindukanmu. Kam min masyhurin fil ardi, berapa banyak orang yang masyhur, dikenal namanya, disebut orang banyak. Walam yakun ma'rufan fis sama, tak seorang malaikat pun menyebut namanya, tak satu malaikat pun mengetahui dia. Ya Rasulullah, salamun alaih, ya rafi'a sya'ni wa daraji, afatayyazi ratal alami, ya uhailal judi wal karami, judi wal karami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia ini kecil dalam pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya kau melihat ujian itu kecil. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Oleh sebab itu, man arafat dunia hanan alaih, siapa yang tahu hakikat dunia, maka ringan dunia ini baginya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami, ya Allah. Jangan jadikan dunia ini harga terhadap ilmu kami. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Kalau ditakdirkan Allah, kita masih menikmati dunia ini sampai besok pagi, jadikan dunia ini sebagai amal soleh. Banyak perempuan sekarang mukanya putih, tangannya hitam. Kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena sedomu, kau cantik bukan karena bulu mata alismu, tapi kau cantik karena bekas wudhu tahajudmu, kau cantik karena bekas cahaya baca Quranmu. Itu yang disebut dengan ini natural. Sekedar warna kulit boleh, pakai minyak wangi menghilangkan bau ketiak, bau bawang boleh, tapi kalau sampai bau parfum dipakai di luar, imam hilang konsentrasi. Wala na'budu ma'alakum wala tu'alina, wala na'budu ma'alakum, sampai hilang atur-atur walian. Yang biasa, sekedar menghilangkan bau ketiak, boleh. Itu namanya natural. Laki-laki yang sejati bukan ototnya tegap. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang menyelamatkan perempuan. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling bagian atas. In akhazta aqamtaha kasartaha, tulang rusuk yang bengkok itu kalau kau paksa lurus,
dia akan patah. Itulah lurus bengkok. Kalau kau paksa lurus, patah. Kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Maka pandai-pandailah meluruskannya. Ajak dia pengajian, bawa majelis taklim. Kamulah laki-laki yang mesti membawa mereka. Sekarang ada perempuan yang mau pengajian, alhamdulillah. Allah nggak adil Pak Ustaz. Kenapa dia baik dapat istri celaka? Kenapa dia perempuan baik dapat suami tak baik? Husnuzon sama Allah. Mungkin laki-laki yang tak baik itu supaya istrinya itu menjadi baik. Mungkin perempuan yang tak baik itu dijumpakan Allah dengannya. Saya mengamalkan surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Bagaimana hukumnya? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, dari mulai habis maghrib, sore Kamis, malam Jumat, sampai habis asar, sampai menjelang maghrib hari Jumat, baca surat Al-Kahfi. Allah alahu min nur. Dia dapat cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana hak, mana hoax. Kita bisa melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. Makanya ada orang buta tapi hafal Quran. Kenapa? Matanya tertutup tapi hatinya terang. Yang sudah mengamalkan terus hadisnya sahih. Baik, yang belum mengamalkan segera amal. Puan Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua yang sudah sepuh yang suka marah-marah? Ustadz, ibu saya marah-marah, dibelikan baju baru, dia pakai baju yang sobek. Dia ngomong ke tetangga, lihat nih anakku gak ganti baju. Disiapkan makanan di atas meja makan, dia pergi ke tetangga minta makan, katanya di rumah gak ada makanan. Gimana nih orang tua saya Pak Ustadz? Umur ibumu berapa? 80 tahun. Jawaban saya pendek saja. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tidak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tidak terbaca, dibuang berdosa. Kalau ketemu Quran buruk yang sudah lapuk, titik ba-nya 3, titik nun-nya 3, mau dibaca tidak terbaca, mau dibuang berdosa. Tunggu saja sampai masanya dia hilang sendiri. Ustaz Abdul Somad, ana mau bertanya, apakah rusak tauhid ana kalau ana mengatakan kepada akhwat untuk mau menunggu dia sampai siap? So sweet. Soalnya sebelumnya ana mencoba mengajak seorang akhwat berta'aruf, namun setelah akhwat tersebut menanyakan kepada orang tuanya tak memberikan restu dengan alasan akhwat tersebut baru selesai wisuda. Ada bagusnya kalau dia bekerja dulu. Ini kan banyak ceritanya. Nunggu tamat kuliah dulu, udah tamat nunggu wisuda dulu, udah wisuda kerja dulu. Yang cepat kan ada. Kalau bisa cepat kenapa lambat? Sekarang berapa banyak perempuan yang solihah tidak diselamatkan oleh laki-laki, akhirnya menikah sama Fir'aun, menikah sama pecandu narkoba. Nah, itulah. Jadi antum bisa menyelamatkan dua yang solihah ini, itu jihad luar biasa itu. Allahu Akbar. Tengok kuat takbir. Dulu makin berjalan hari itu makin lama dia makin berkurang. Di antara yang menenangkan hati ini adalah banyak-banyak berkirim doa. Habis setiap salat, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau kau sanggup baca sekhatam Quran, bacakan sekhatam. Tak sanggup sekhatam, baca Yasin. Tak sanggup Yasin, baca Fatihah. Fatihah tak juga sanggup, parah kali. Habis itu pula kalau kau ada duit gaji sedekah, belikan beras 10 kilo, sarden, ikan, kumpul, masukkan ke kresek, serahkan ke anak yatim. Sebutkan, ni anak yatim tolong doakan almarhumah ibu saya. Di mana dulu tempat dia sholat, kau buka sajadah sholat kau di situ. Menenangkan hati. Yang masih ada ibunya, pulang dari sini, kau belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, cium tangannya, suapkan makanan, peluk dia, cium keningnya, senangkan hatinya. Hanya itu yang dapat membuat kau bahagia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu orang lari dari saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri lari dari suami, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena setiap orang sibuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sekecil tapak kaki semut yang hitam
di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai penghitung segala amal. Yang sudah beramal, bersyukurlah kepada Allah. Setelah amal perlu ada istiqamah. Setelah istiqamah, hancur berkeping, tak bermakna, tak bisa dibawa bekal kepada Allah kalau tidak dijaga dengan keikhlasan. Beruntunglah orang beramal, beruntunglah orang istiqamah, beruntunglah orang yang ikhlas. Darah yang masuk ke dalam jantung disemprotkan ke otak, lalu darah haram itu masuk ke otak. 20% darah menyembur ke otak, kalau tidak tak sempurna, oksigen naik ke otak. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, bohong-bohong-bohong, khatiatin, dosa-dosa-dosa. Lama saya tak paham kenapa ubun-ubun bohong dosa, ubun-ubun bohong dosa. Sampai akhirnya adik-adik dari Fakultas Kedokteran jurusan otak mengundang saya seminar otak. Barulah saya mengerti, rupanya darah ini menyembur ke otak. Otak ini terbagi 4, otak muka, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang berpikir itu mana? Otak muka. Darah yang haram tadi menyembur ke otak, itulah maka pikiran itu kotor. Haram, haram, haram. Jangan suapkan makanan haram. Wa ghudhiya bil haram, ghudhiya bil haram. Setengah mati ustaz mengajar di sekolah tak masuk karena masuk haram.